Natal, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Natal, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dipersilahkan untuk dibaca. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dipersilahkan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Dalam cuplikan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun di bagian akhir daripada doa Bapa kami ini masih terjadi perdebatan, tetapi saya tidak mempermasalahkan itu. Yang perlu kita sadari bersama-sama adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai surga, itu suasananya seperti apa? Dari beberapa ayat firman Tuhan kita tahu bahwa di sana tidak ada air mata, di mana tidak ada susah, tidak ada sakit penyakit. Dan kalau boleh saya katakan, tidak adanya air mata, tidak adanya sakit penyakit, bahwa di surga itu kalau boleh digambarkan itu keadaannya adalah keadaan yang perfect, keadaan yang sempurna, yang mana segala kebutuhan daripada manusia, terutama secara kebutuhannya secara rohani, sungguh-sungguh terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ajaran agama tertentu mereka mengajarkan bahwa surga dan bumi itu atau nirwana dengan bumi ini kondisinya sangat jauh berbeda. Karena kalau berbicara mengenai bumi atau dunia ini, kondisinya adalah kondisi yang jahat. Oleh karena kondisinya jahat dan buruk, maka itu melahirkan yang namanya kesusahan, yang namanya kesengsaraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kehadiran Natal adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Kita tahu bahwa Natal itu adalah kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan bayi daripada Tuhan Yesus adalah bayi yang dikandung oleh Maria dari benih Roh Kudus. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan secara mudah, bayi Yesus itu adalah gambaran bayi manusia yang sempurna. Itu sangat beda jauh dengan manusia yang ada, termasuk Maria dan Yusuf, yang mana mereka lahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Ya, dan manusia tidak ada seorang pun di bawah kolong langit. Firman Tuhan katakan mereka semua sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang benar. Jadi artinya ketika seorang bayi dilahirkan oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan, maka keberdosaan dan ketidakbenaran itu juga akan menyertai dalam hidup mereka. Dan itu menjadi sebuah kekurangan yang terus-menerus tidak pernah terpenuhi dalam hidup manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikan dengan segala kelimpahannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ya, firman itu menjadi manusia, maka di sana ada sebuah pengharapan, ada sebuah kesempatan hidup manusia yang lahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan
itu hidupnya untuk mendapatkan yang namanya pemulihan yang daripada Tuhan. Nah, kita sama-sama lihat, kita sama-sama tahu bahwa ketika Yesus dilahirkan, itu ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima adalah para Majus, para gembala. Ya, para Majus seperti yang sudah berapa kali kita pelajari sebagai imam-imam Zoroaster, ya, saya lebih cenderung kepada pendekatan yang mengatakan bahwa para Majus ini adalah imam-imam Zoroaster. Sebagai seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang ada kekosongan di dalam hatinya, artinya kekosongan untuk perkara-perkara yang rohani, ketika mereka bertemu dengan Yesus, maka kekosongan itu diisi oleh Tuhan. Sehingga di Iran sampai hari ini masih ada komunitas Kristen, oleh karena imam-imam orang-orang Majus ini yang berkunjung kepada Yesus dan hatinya dipulihkan, dan mereka kembali ke Iran dan memberitakan daripada kelahiran Tuhan itu. Kemudian para gembala, ya, para gembala ini nyaris. Mereka ketika menggembalakan dombanya, mereka tidak bertemu dengan keluarganya. Dengan kata lain, ada kekosongan kasih dalam hidup mereka, ya. Karena kasih itu adalah sebuah kebutuhan yang penting. Mengasihi dan dikasihi itu adalah sebuah kebutuhan yang penting yang ada dalam kehidupan manusia. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan, firman Tuhan katakan para gembala ini bersukacita. Artinya kekosongan yang ada dalam hatinya itu diisi, dipenuhi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sementara para Herodes, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ketika Herodes tanya tentang yang ditanyakan oleh orang Majus tentang keberadaan kelahiran seorang raja yang baru, mereka hanya mengenal, mereka hanya tahu dari nubuatan firman Allah, tetapi mereka tidak menerima Natal itu dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka mencoba mengkonsep bahwa kelahiran daripada raja yang baru itu adalah kelahiran yang menurut mereka karena raja kelahiran yang wah, kelahiran yang istimewa, bukan kelahiran yang di kandang. Sehingga dengan kata lain, meskipun mereka melihat tanda itu, tapi mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kekosongan daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu terus menerus sampai ratusan tahun, bahkan sampai hari ini. Ketika saudara bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus, mereka tidak menganggap itu sebagai hal yang istimewa, ya. Memang mereka yang sudah dipulihkan, mereka menerima Natal itu kelahiran Yesus dan mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi yang tidak mempercayai sampai hari ini, mereka masih merindukan kedatangan Mesias itu di dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal ulang kali tiap tahun kita peringati bersama-sama. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita? Seperti sebuah talang yang bocor, dia perlu ditutup, dia perlu dilapisi dengan lem atau sesuatu sehingga dia tidak bocor. Ulang kali dalam hidup kita sebagai orang percaya, mungkin puluhan tahun ketika kita menjadi orang percaya, masih ada banyak kekosongan, masih ada banyak lubang-lubang yang ada dalam hidup ini yang perlu dipulihkan. Ya, apakah itu kesehatan, apakah itu ekonomi, apakah itu damai sejahtera yang perlu dipulihkan. Tetapi seringkali kita mencoba untuk memulihkan kondisi kita bukan dengan kehadiran Yesus, tetapi kita memulihkan kondisi kita dengan kekuatan kita sendiri. Maaf, seperti yang dialami oleh janda Nabi pada zamannya Elisa. Ya,
Janda nabi ini dia ada kekurangan, dia ada kekosongan. Meskipun dia seorang janda nabi, tetapi rupanya dia tidak mempunyai iman yang sebagaimana mestinya harus ada dari keluarga seorang nabi. Di mana janda nabi ini dia menyelesaikan masalah ekonominya dengan gali lubang dan tutup lubang. Orang kalau mau menutup lubang maka galinya itu lebih besar. Dan ketika dia mau tutup lagi, galinya itu akan semakin besar. Dan ketika galinya itu semakin besar dan semakin besar, maka tentunya tidak ada lagi yang bisa ditutup. Dan janda ini benar-benar dia mengalami kolaps yang luar biasa. Dan untuk menutup kolapsnya, untuk menutup kekurangannya, kalau boleh saya katakan, janda ini sudah merasa dia benar-benar gak bisa menolong dirinya sendiri. Dia datang kepada Elisa dan dia mengadukan masalahnya, dia mengadukan keadaannya bahwa dia dari keluarga Nabi, tetapi dia terlilit utang, ya, yang luar biasa, dan dia mohon pencerahan. Dan kita lihat Elisa tidak mengubah batu menjadi emas. Elisa tidak memberikan duit yang banyak kepada janda Nabi ini. Tetapi yang Elisa katakan adalah, kamu punya apa? Ya, kamu punya apa sekarang? Dan janda Nabi ini ngomong, Tuan, aku hanya punya minyak di satu botol, ya, satu buli-buli, satu botol berisi minyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan galian lubang yang begitu besar, dalam arti kekolapan daripada ekonomi janda Nabi ini, tidak bisa kalau boleh dilempar minyak satu botol itu masuk ke dalam galian lubang itu nggak kelihatan. Karena apa? Terlalu dalam, terlalu besar. Dan Elisa mengatakan, kamu pergi cari botol sebanyak-banyaknya, kemudian kamu kumpulkan di rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Elisa ini mengandung arti janda Nabi ini perlu dipulihkan imannya, perlu dipulihkan keyakinannya, perlu dipulihkan kepercayaannya kepada Allah. Ya, semua pertolongan yang dilakukan oleh Elisa tidak akan berarti apa-apa kalau janda ini hatinya, persekutuannya dengan Tuhan belum dipulihkan, imannya kepada Tuhan belum dipulihkan, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Ya, dan ketika sudah, lalu kemudian Elisa berkata, kamu tuang, dengan kondisi semua tertutup gelap, botol minyak satu botol itu ke dalam seluruh botol yang ada di rumahmu, dan disitulah lubang itu mulai tertutup. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, sekali lagi usaha kita untuk menutup kekurangan-kekurangan dalam hidup ini tidak akan berhasil. Perkawinan di Kana yang kehabisan anggur, pada saat itu tidak bisa ditutup dengan anggur. Karena apa? Anggurnya tidak mencukupi. Dan itu sesuatu hal yang sangat mendesak, satu hal yang sangat mendadak untuk mengumpulkan anggur yang banyak buat sisa pesta 4 hari yang ada di Kana itu. Ya. Tetapi ketika Yesus hadir di pesta di Kana itu, dan Maria berkata kepada pelayan, kamu nurut apa yang dikatakan oleh Yesus itu, kamu nurut, kamu lakukan. Ya, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, ketika firman Allah itu ada sudah kita dengar, yang berikutnya lakukanlah firman itu, saudara. Dan Yesus berkata kepada para pegawai yang ada di pesta di Kana, coba kamu isi air penuh tempayan 6 tempayan, yang itu tempayan bukan tempayannya anggur. Kalau tempayannya anggur itu kecil,
Tapi ini tempayan yang isinya lebih gede, karena itu tempayan yang ada di depan pintu masuk yang biasa dipakai untuk orang cuci tangan, cuci kaki. Luar biasa. Yesus ketika memulihkan, Yesus ketika memberkati nggak setengah-setengah, saudara. Cari tempat yang gede, ya. Dan Yesus katakan semua tempayan itu isi penuh dengan air. Itu kalau tidak salah kurang lebih 6 tempayan itu bisa sekitar 300 liter lebih, ya. Luar biasa. Dan para pelayan itu dia melakukan, dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak komen, dia nggak banyak apa, dia isi saja tempayan itu. Dan lalu Yesus katakan, sekarang kamu cedok, kamu kasihkan kepada kepala pesta. Kepala pesta itu mencedok, lalu kemudian diberi, lalu kemudian dia icip dan dia bilang, ini anggur yang enak, ya, ini anggur yang enak. Jadi kalau anggur yang enak itu paling tidak usianya 13 tahun ke atas, 15 tahun, jadi diperem. Jadi anggur itu yang enak itu semakin lama diperem itu semakin enak dan semakin mahal harganya. Ya, jadi saudara jangan kaget kalau satu botol anggur itu harganya bisa sampai jutaan. Semakin lama diperem itu ada tanggalnya, mulai diperem itu tanggal berapa, tahun berapa, apalagi yang nilai yang ratusan tahun usianya itu harganya bisa puluhan juta. Dan itu yang terjadi di Kana. Ketika Yesus hadir, anggur yang sudah habis tidak hanya asam, tapi ini habis. Artinya sama sekali tidak ada anggur. Yesus buat anggur yang manis. Sepertinya mustahil perkawinan di Kana itu bisa diselamatkan. Sepertinya tidak mungkin perkawinan di Kana itu diselamatkan karena sudah kehabisan anggur. Tetapi kehadiran Yesus itu memulihkan semuanya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Petrus ketika bertemu dengan Tuhan dan Tuhan katakan, adakah Yesus katakan kepada Petrus, kamu sekarang bertolak lagi ke tempat yang dalam. Petrus ngomong, Tuhan, semalam-malaman perahuku kosong, tidak ada apa-apanya. Saya yakin semalam-malaman itu sekuat tenaga Petrus berusaha labuh pukat kanan, labuh pukat kiri, labuh pukat belakang, labuh pukat depan, dan Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, ya, ada iman. Ketika kita beriman, kita menghadirkan Tuhan. Ketika kita menghadirkan Tuhan, ingat baik-baik, hidup menurut firman Tuhan. Kadang orang percaya dia hanya mau percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau hidup menurut firman Tuhan. Nggak bisa. Percaya kepada Tuhan dan juga hidup menurut firman Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Petrus dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, bawa perahumu lagi ke tempat yang dalam, Petrus berangkat. Karena Petrus percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, perahu yang kosong itu mulai penuh dengan ikan. Bahkan dikatakan perahunya itu hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita sukacita daripada Natal itu jangan lalu. Saudara tidak akan mendapat apa-apa kalau kehadiran Natal, kehadiran Yesus itu tidak terjadi dalam hidup. Kehadiran Yesus terjadi dalam hidup ini nyata ketika kita hidup di dalam firman-Nya, ya. Dan ketika kita hidup di dalam firman-Nya, orang yang ditanam di tepi aliran air, dipindahkan oleh Tuhan di tepi aliran air, dia akan menjadi seperti pohon yang tidak pernah layu daunnya, selalu hijau dan menghasilkan buahnya. Natal di tahun ini boleh menjadi tahun pemulihan dalam hidup kita. Rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, pelayanan dipulihkan, semuanya dipulihkan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ulang kali saya mendengar tahun 2023 ini adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar. Dan saya katakan itu bagi mereka yang tidak ada Yesus. Itu bagi mereka yang tidak bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka yang ada bersama dengan Yesus, yang ada di dalam Yesus, seperti halnya Ishak di Gerar.
Justru tahun 2000, tahun 23 bagi mereka yang tidak ada Yesus tahun kekeringan, tetapi justru bagi orang percaya adalah tahun diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya lewat keberhasilan dalam hidup ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya, hadirkan Yesus dalam hidupmu dan hiduplah di dalam firman-Nya, maka pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.